Siapapun pasti akan bisa. Kalau bicara bahasa Inggris, modalnya hanya baca di depan teleprompter doang. Mikir itu Mas Gibran, kami rakyat tidak goblok. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak namun berkualitas. Dan pada kesempatan ini, saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ke depan untuk bersama-sama kita menyaksikan cuplikan-cuplikan video tentang Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana keseruannya? Mari kita cek cuplikan video berikut ini secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Itu adalah cuplikan video awal sindiran pedas kepada para buzzer dari Bapak Prabowo Subianto. Dan para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto, mohon simak baik-baik ya pesan-pesan penting yang disampaikan oleh komedian tadi. Walaupun dengan suasana lucu, suasana penuh canda dan tawa, namun pesan-pesannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lanjutkan lagi. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik, mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring, kemana ya ayo. Sudah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum matang pohon udah dipetik, ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur asem kecut gampang rontok. Cawapres paling najis sepanjang sejarah. Kau kira negara ini warisan nenek moyang lu? Oke, mari kita lanjutkan lagi. And improving the quality of their products for the global market. And be part of the world's supply chain. Halo guys, barusan kita menyimak cuplikan video yang cukup menarik. Apakah ini bukti dari seorang Gibran Raka Buming Raka yang kuliah di Singapura, yang katanya pintar berbahasa Inggris itu? Kalau kayak gini berdiri di depan teleprompter mah, orang yang tidak ke sekolah pun bisa. Sekali lagi, orang yang hanya tamatan SD aja bisa kok. Dia hanya ngebaca aja. Apa sih susahnya? Dan inilah mungkin satu alasan kenapa seorang Gibran Raka Buming Raka selalu menolak ketika diajak untuk berdebat, ketika diajak untuk berdiskusi. Inilah dia punya kebodohan mulai ketahuan. Dia punya kedunguan, kalau saya mau kutip dari bahasanya Rocky Gerung, akhirnya mulai nampak. Berdiri di depan teleprompter mah siapa saja bisa. Dia hanya ngebaca. Mau sampai 100 halaman pun, orang yang hanya tamat SD aja dia bisa. Ginilah pemirsa,
Seringkali saya katakan bahwa saat ini kita sedang memilih pemimpin. Kita sedang mencari pemimpin, bukan sedang memilih badut. Tolong camkan itu. Kita mencari pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas. Pemimpin yang mentalitasnya itu bagus. Pemimpin yang retorikanya itu bagus. Pemimpin yang intelektualitasnya itu bagus. Apakah negara Indonesia ini mau dipimpin oleh manusia karbitan seperti Gibran Rakabuming Raka ini? Apakah pemirsa setuju? Inilah, selama ini para pendukung 02 selalu mengatakan bahwa wah, Gibran Rakabuming Raka itu jebolan dari MDIs di Singapura. Dia juga fasih berbahasa Inggris. Kampret, sekarang sudah ketahuan. Ternyata pidatonya dalam berbahasa Inggris itu hanya baca di depan teleprompter. Saya pun bisa. Saya yang hanya tamat SD aja bisa seperti itu. Ayolah stop kibulin rakyat. Dan kita sebagai rakyat harus cerdas. Gunakan logika akal sehat kita untuk memilih seorang pemimpin. Idola boleh, goblok itu jangan. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sedangkan bapak-bapak capres yang satunya apaan? Nggak ada prestasinya gitu. Gua pengen nyari di Google gitu, prestasi Prabowo Subianto. Terus Google-nya malah ngomong, emang dia punya prestasi? Ya elah, nanya balik, kata gua. Satu-satunya yang gua tahu tentang Prabowo itu, dia tuh punya yang namanya emosionalnya nggak ke kontrol, suka marah-marah. Dan gue nggak pengen punya presiden yang marah-marah. Misalkan lagi kunjungan ke daerah ya kan, terus ada rakyat yang minta foto, terus dia malah marah. Foto mulu. Gue capek tau nggak? Tanda tangan sono sini, kunjungan sini sono, belum lagi pas kunjungan harus dimintain tanda foto ya kan? Yeah. Capek gue jadi presiden, gue mau jadi ketua RW aja dah. Capek gue gitu. Dan Bapak Prabowo ini dia tuh udah gugur 2 kali gitu, udah kalah 2 kali. Kalau kalah lagi sekali, buset, hat-trick. Orang di mana-mana hat-trick kemenangan, ini kok hat-trick kekalahan. Pak Ganjar masih muda, umurnya 54-an, masih layak lagi tuh berebut kekuasaan. Lah Pak Prabowo ini umurnya udah 72, buset, udah kagak pantas ngerebutin kekuasaan, lebih pantas ngurusin ini surat tanah ya, buat anak-anaknya gitu, ngurusin gitu. Warisan itu sama, warisan yang asinan itu. Manisan. Iya gitu, udah gak cocok lagi gitu, umur 72 ngerebutin kekuasaan ya kan. Mendingan udahlah Pak, buat Pak Prabowo umur 72 mending kayak umur 72 bapak-bapak pada umumnya aja ya kan. Yang kalau di pagi-pagi duduk depan teras pakai sarung sambil ngopi, sambil meratapi kekalahan. Anjir, gue udah kalah 3 kali, tapi masih ada mau nyoba ya kan. Emang guanya tolol. Yeah. Ingat guys, pesan penting dari cuplikan video yang baru saja kita simak yang disampaikan oleh kaum milenial ini bahwa anak muda, mereka pastinya tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang udah tua dan lemot. Fakta hari ini. Bagaimana kita menyimak beberapa peristiwa. Bagaimana kita melihat ketika Prabowo Subianto berada di forum diskusi. Seringkali blunder, seringkali lupa, seringkali emosian, gebrak-gebrak meja. Itu yang terjadi. Negara Indonesia butuh pemimpin yang cerdas. Negara Indonesia butuh pemimpin yang kaya akan gagasan. Negara Indonesia butuh pemimpin yang humble, yang ramah dengan rakyatnya. Itulah yang kita cari saat ini. Tidak heran ketika kita mendengar Gen Z mereka ikut bersuara. Kriteria apa yang mereka inginkan dari seorang pemimpin? Jelas-jelas mereka mengatakan bahwa seorang Prabowo Subianto itu usianya sudah uzur. Jadi lebih baik istirahatlah, nikmatilah hari tuamu.
itu akan jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat daripada Anda mengejar kekuasaan sementara isi kepala Anda ini tidak senafsu dengan kebesaran yang ingin Anda target, yakni untuk berkuasa. Rakyat sudah cerdas. Rakyat tidak mudah untuk dikibulin, dan rakyat tidak mudah untuk digoblokin. Camkan itu, wahai kalian-kalian yang haus akan kekuasaan. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau kau nggak suka dengan postinganku, nggak masalah. Besok ku posting lagi, biar makin kepanasan kayak kompor gas, biar meledak kepala otak kau sekalian. Ada kerang di dalam laut, ada ikan di dalam kolam. Aku nggak peduli apa kata orang, karena bukan dia yang kasih aku makan. Ingat. Gibran push up, lantainya yang naik turun. Gibran dapat nilai matematika 6. Matematika kemudian dihapus dari kurikulum. Gibran naik mobil, lampu lalu lintas langsung hijau semua. Gibran kehujanan, hujannya minta maaf menghadap Kapolda. Gibran lupa perpanjang SIM, Kapolri langsung mengantar ke rumah Gibran. Gibran mau mandi, airnya nggak ada, airnya minta maaf. Gibran mau ke masjid, azannya nungguin. Itu sebagian sedikit dari kreativitas net. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya, pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita pengen jadi pendengar aja. Kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat 01 dan 03 tuh, wah, 02 nggak pernah datang debat. Nah, yang 02 ngapain debat, yang penting kerja. Ya kan belum. Iya, maksudnya yang penting next kerja gitu. Padahal menurut kita debat tuh untuk mencari yang untuk memperkenalkan gagasan kita bisa diterima atau enggak. Maksudnya memberikan bahwa nanti itu salah satu janji politiknya para capres-capres itu. Tetapi memang mau tidak mau akan menjadi sebuah orang 01 dengan 03 itu berpikiran bahwa 02 itu pasti lemah di masalah debatnya. Karena sekarang narasinya memang itu ya. Karena kan di beberapa itu tidak mempergunakan untuk mereka melakukan memperkenalkan gagasan-gagasannya mereka di ke depan. Makanya banyak yang absen ya. Nanti kalau ada pertama nih di TV kan biasa ada tuh KPU, jadwal KPU. Iya. Nanti yang debat tuh cuma 02 sebenarnya. Kenapa? Karena 01 dan 03 itu debut. Oh iya, karena baru pertama kali. Pertama debat si Bapak itu sudah langsung bisa debat. Kalau 01 03 itu debut karena baru pertama kali. Baru pertama kali muncul ya. Nanti kalau ada adik-adik yang belum kebagian susu, nanti ini ya sama panitia ya, sama bukunya juga kebagian semua kok ya, tenang aja ya. Yang penting jangan ada yang stunting. Kalau ada kenapa-kenapa langsung periksa ya Bapak Ibu ya. Ada BPJS semua kan? Ada semua ya, dimanfaatkan ya untuk layanan itu ya. Pokoknya jangan sampai anak-anak yang ada di sini ada yang kena stunting ya. Tapi kelihatannya sehat-sehat semua kok ya. Susunya diminum ya. Ya, makasih ya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan kata gua.
Dia udah mulai tuh yang namanya kampanye, bagi-bagi susu. Ya nggak? Emang kagak bisa narasi, nggak bisa pidato, ya begitu modelnya. Ke pasar, begitu doang bisa. Ya, namanya jemuran kering, jatuh nggak jauh dari jembrengan nih. Apalagi yang dia bisa, ya nggak? Debat deh kaku, kayak layangan baru. Bisanya begitu doang dah. Ya nggak? Bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Yang gue heran duitnya kagak bisa habis ya. Metik di mana itu? Dasar belimbing sayur. Biar disiram gula sekilo 2 kilo tetep aja asem. Securang-curangnya Prabowo atau securang-curangnya tim yang mereka miliki, atau ada pengerahan-pengerahan dari pemerintah atau guyuran BLT 500 triliun sekalipun dan sebagainya, ini nggak akan bisa untuk memenangkan Prabowo gitu. Ya oke lah, misalkan MK bisa diintervensi gitu ya, undang-undang bisa diubah karena ada paman di sana gitu kan, sehingga Gibran bisa maju jadi cawapres, iya itu bisa dilakukan. Oke lah, KPU misalkan bisa mengubah undang-undang, mengubah aturan yang sebelumnya itu ada debat cawapres kemudian diubah menjadi debat capres-cawapres gitu ya, dimana satu pasangan langsung hadir bersama-sama gitu selama 5 kali. Oke lah, itu bisa diubah, bisa diintervensi. Tapi gimana caranya mengubah pilihan masyarakat? Nggak bisa. Suara rakyat itu nggak bisa diubah. Dari pengalaman kita selama berpuluh tahun selama ini gitu ya, kita kan sudah melihat bahwa penolakan luar biasa besar kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo mau berpasangan dengan siapapun itu nggak bisa. Dengan Bu Mega yang kalah gitu ya, dengan Pak Hatta Rajasa kalah, dengan Sandiaga yang anak muda juga kalah gitu ya, dari besan presiden juga kalah, sekarang mau dampingan sama anak presiden juga akan kalah gitu. Jadi securang-curangnya atau melakukan securang apapun itu nggak akan bisa menang gitu. Jadi kenapa kemudian tiba-tiba ada anggaran untuk Kemenhan sampai tahun 2034? Atau ini adalah persiapan Prabowo jadi Menhan lagi? 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tantangan yang kita hadapi tidak mudah, ketidakpastian ekonomi global. Sehingga tadi kita cek beberapa harga ya, terutama cabai agak naik. Kita tadi belanja beberapa ini juga buah-buahan, sayur dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol itu ini cabai ya, cabai agak mahal di 95 ya. Mungkin akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi yang jelas karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional ya. Kita ramein dan ya kita lihat tadi ini udah jam 10 tapi antusiasme warga luar biasa sekali. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Mas, kondisi akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Awal tahun udah stabil ya. Ini dari sisi konsumen ini. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa pada kesempatan ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video mulai dari awal hingga akhir dapat menghibur kita semua. Ada nuansa lucu, tetapi lucunya berkualitas. Karena ada pesan-pesan penting yang disampaikan dalam nuansa lucu itu. Poin penting yang mau saya tanggapi pada kesempatan ini berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya secara pribadi sangat setuju. Saya sangat sependapat dengan buah pikiran yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. 2024
2029 dan 2034 kita membutuhkan figur pemimpin yang kuat. Dan bagi saya secara pribadi, itu bukan Prabowo Subianto. Sekali lagi, walaupun dalam cuplikan video tadi kita melihat ada Prabowo Subianto yang begitu gagah dengan pakaian tentara, tetapi bagi saya, sosok yang kuat, sosok yang berani, yang dibicarakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu bukan Bapak Prabowo Subianto. Karena saya sebagai rakyat jelata, saya akan melihat pemimpin yang kuat. Apakah kuat hanya dalam tenaga? Apakah kuat hanya untuk adu jotos? Tentunya tidak. Kekuatan yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini, kalau menurut saya secara pribadi, adalah pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang banyak pengalaman, pribadi-pribadi yang berkualitas, yang integritasnya bagus, yang mentalitasnya bagus, yang intelektualitasnya bagus. Itulah yang dimaksudkan dengan pribadi yang kuat menurut saya. Karena bangsa yang besar ini seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tidak butuh pemimpin yang kuat hanya secara fisik. Tetapi akal ini juga harus kuat, mental kita juga harus kuat. Sehingga saya secara pribadi lebih tertarik, yang dimaksudkan dengan Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Itulah pemimpin yang ideal seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya sendiri tidak tahu, mungkin pemirsa punya tanggapan lain, punya pemikiran yang lain, tetapi ini baru pemikiran saya. Dengan demikian, saya mau mengajak pemirsa sekalian, silakan tinggalkan komentar, kritik, atau buah pikiran Anda di kolom komentar, agar saya bisa mempelajari. Di sini adalah ruang kita untuk berdiskusi, ruang kita untuk berbagi gagasan. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang berjuang di jalan yang benar, karena hanya orang-orang yang berjuang di jalan yang benar akan memperoleh kemenangan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.